guys, balik lagi di Agnes Media. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang akan berbagi kisah inspiratifnya pada hari ini. Boleh dong perkenalan dulu. Oke, halo guys, nama aku Rismaya Freni Dahlan. Saat ini aku jadi mahasiswa aktif di Universitas Komputer Indonesia. Aku sekarang umurnya 22 tahun dan tinggal di Bandung, asli Bandung. Oke, gimana nih Rismaya kabarnya akhir-akhir ini? Terus kesibukannya sekarang lagi ngapain nih? Alhamdulillah baik. Kalau buat sekarang kan kebetulan semester 7, jadi emang lumayan akhir juga. Jadi emang banyak tugas, tapi ya diselingi buat jualan-jualan imut gitu. Lagi semester akhir tapi diselingin bisnis ya. Bisnis apa tuh kira-kira, bisa diceritain nggak? Kalau untuk bisnis ini banyak, cuman kalau buat yang fokus sekarang sih bakso aci, seblak, cemilan-cemilan, sama bisnis-bisnis kecil lainnya sih ada. Tergantung gimana peminatnya sih. Bismaya ini gimana sih awal mulanya bisa kepikiran membangun bisnis kulinering? Jadi awal mulanya itu kan di tahun 2020 kan kita COVID ya. Nah terus waktu itu juga aku kerja, terus ya waktu itu juga aku kan ada hawar-hawar katanya kalau misalnya pekerjaannya itu bakal di apa sih namanya tuh di Apa sih pemutihan dia dikurangi gitu kan. Nah jadi aku tuh kan antisipasi hal tersebut, gimana nih caranya kalau misalnya nanti tiba-tiba aku di PHK lah ya istilahnya, tapi aku harus tetap punya pasukan. Nah ya ternyata kebetulannya juga bibi kantin aku waktu itu sama-sama diberhentikan. Jadi pada saat itu bibi aku yang pertama banget kontak kayak, nih sekarang jualan seblak nih katanya di kemasan instan, barangkali mau. Nah, aku iseng tuh awalnya buat promosiin di status WhatsApp waktu itu. Nah ternyata responnya bagus, terus teman-teman juga pada nanyain, dan ternyata teman-teman aku juga malah jadi join reseller di aku, jadi ngambilnya banyak banyak banyak. Nah pada saat itu juga aku memanfaatkan peluang, ada satu ada satu selebgram Bandung yang dia tuh open PP gratis asalkan ngasih produknya doang gitu kan. Nah aku iseng masukin juga, ngasih tuh ke dia iseng 5 produk, dan alhamdulillahnya ternyata responnya bagus. Dan pada saat itu kan si Instagram jajananmu itu belum ada, jadi masih masuknya ke Instagram pribadi aku. Nah jadi si followers aku yang naik, orderan aku tuh naik tuh ke Instagram pribadi aku. Nah dari situlah ide kenapa bikin Instagram jajanan Muy. Nah kenapa juga namanya jajanan Muy, karena pada saat itu juga aku tuh punya apa ya, belum punya pendirian lah. Jadi kayak nggak mungkin nih kayaknya, berarti bakal bakso aci terus, apa ya, bukan pesimis, cuman kayaknya nggak akan mungkin aja gitu, pasti ada yang baru-baru lagi. Nah gimana caranya namanya tuh yang bisa dibilang umum, biar nanti juga kalau misalkan aku mau masukin produk baru tetap pakai Instagram yang sama. Nah makanya namanya cuman di jajanan, sama nama aku, nama panggilan aku, jadi jajanan titik moy gitu. Jadi awalnya sih tahun 2020 itu pas COVID muncul, banget ya. pasti COVID muncul banget, dan pada saat itu juga aku untungannya bisa dibilang alhamdulillah banget sampai 10 juta. Wow. Jadi benar-benar nggak ekspektasi banget guys, itu benar-benar kayak, ya pada saat itu orang-orang kan diberhentikan ya, terus aku juga kerja dan nggak sengaja, ternyata pas dihitung-hitung tuh dapat segitu. Terus sampai ke bulan berikutnya tuh lumayan tuh naik. Nah ketika lockdown, udah nggak lockdown, terus orang-orang udah bisa makan langsung. Nah jadi ya itu sampai sekarang ada penurunan, tapi alhamdulillahnya masih bertahan seperti itu. Wah, selalu orangnya nulis masih konsisten ya sampai Iya, betul sekali. sih yang memotivasi Rismaya gitu di tengah persaingan bisnis makanan ini juga kan persaingannya ketat ya. Apa sih yang buat kepikiran buat bangun bisnis ini? Apa sih yang memotivasinya gitu? Kalau untuk bangun bisnis sih sebenarnya ini juga dari nggak sengaja ya, terus memanfaatkan peluang juga. Kan ini awalnya dia tuh dari awal COVID. Jadi pada saat itu juga nggak sengaja, terus ternyata responnya baik. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang masih berlangsung gitu. Terus kalau misalnya motivasinya, ya ternyata nggak, apa ya, nggak dipromosikan pun ternyata si konsumennya masih ingat sampai sekarang. Jadi ya alhamdulillah aja. Terus memanfaatkan peluang juga sih. Rismaya ini kan semester akhir ya, semester 7, terus menjalankan bisnis juga pasti nggak mudah lah ya.
banyak up and down-nya. Gimana sih, apa sih yang Rismaya rasain selama menjalankan bisnis ini? Kalau untuk up and down-nya sih ya benar tadi kayak di awal banyak pesaingnya, terus sekarang juga udah nggak Covid, jadi orang-orang bisa makan langsung di kedai, terus kayak kurang juga sih dari dulu tuh kan emang bisa dibilang pendapatannya tuh bisa lumayan, kalau sekarang kan udah turun banget, jadi ya alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang ya udah disyukurin dan dijalanin aja sih gitu. Ada gak sih strategi khusus cara memasarkan produk Rismaya gitu supaya dikenal orang gitu, supaya unik lah daripada produk-produk lain? Kalau untuk strategi khususnya sih aku kan lebih aktifnya di Instagram. Jadi, kalau misalkan aku tuh misalnya nih ada yang order kayak 1, 2 orang, nah aku selalu transparansi di, Instastory kayak misalnya ini nih si orang ini tuh order ini, terus kayak, misalkan open PO-nya tuh udah sampai sore. Nah jadi terus tuh si Instastory-nya itu tuh bakal ada. Nah jadi kan orang-orang tuh kayak, "Oh ternyata ini tuh laku ya kayaknya." Nah jadi pada order terus kayak, ini juga kan nggak di Bandung aja, aku pernah ngirim ke Padang, ke Jawa Tengah, terus kayak ya lumayan jauh-jauh, terus aku taruh tuh di highlight, jadi orang-orang juga biar lebih percaya juga. Terus ya selebihnya di feed sama paling kalau misalnya emang yang orang-orang pengen, gratis ongkir, aku bisa by request juga bisa, pesen di Shopee-nya aku. Iya, tapi Risma ini kalau dengar-dengar udah punya reseller di berbagai kota gitu ya, itu gimana? Nah awalnya resellernya itu dari teman ke teman sih asalnya itu masih zaman Covid juga. Nah mungkin dari temen itu mungkin ordernya di temen aku terus tahu juga nih ternyata, ordernya di sini, ya jadi pada ordernya ke aku. Terus kan emang kalau misalnya ordernya banyak aku kasih diskon juga jadi harganya beda, mungkin mereka juga lebih tertarik apalagi bisnis aku tuh kan ngemaklon juga. Jadi aku tuh aku tuh nggak naro brand di kemasan yang aku jual, jadi nanti mereka bisa rebranding sendiri. Jadi mungkin mereka juga lebih sukanya sama bisnis aku tuh ya bisa request brandnya sendiri, terus merekanya juga bisa bisa mematok harga sesuai yang mereka mau gitu. Dari bisnis yang sudah dijalani sekarang sih, ada gak sih rencana ke depannya pengen ngembangin apa gitu atau buka bisnis apa gitu? Kalau ke depannya sih belum ada, cuman emang kebiasaannya aku itu memanfaatkan peluang. Jadi ya untuk saat ini sih aku ada 3 bisnis dan alhamdulillahnya sampai sekarang juga masih ada, dan kalau untuk ke depannya paling sama juga melihat ke depannya kalau misalnya ada peluang nanti paling aku coba dulu. Kalau ternyata responnya bagus, ya dikembangin lagi, diinovasikan lagi, karena kan ya yang namanya kita mau bisnis kan kalau misalnya stuck di itu-itu aja pasti orang juga pada bosen ya. Jadi ya segimanapun paling pintar-pintarnya aja kita menginovasikannya seperti apa gitu. Dari sekian banyak pengalaman Rismaya gitu, ada gak sih tips and triknya membangun bisnis gitu buat orang-orang di luar sana yang pengen bangun bisnis tapi bingung mulainya dari mana gitu? Kalau menurut aku buat orang-orang semua nih ya, kalau misalnya masih kebingungan nih mau bisnis kayak gimana, mungkin cara simpelnya yang nggak mau betul kayak nggak mau nih bingung nih mau mulainya dari mana, bisa juga nih kayak yang join kayak aku reseller misalkan kayak ngambil dari aku 10 biji dulu, terus kalian bisa jual-jual dulu mau nyoba, atau mungkin kalian kalau misalnya memang sudah merasa punya modal yang cukup, terus kayak udah ada niat yang matang, ya udah kalian coba dulu aja, karena kalau misalnya kita nggak nyoba itu nggak akan pernah tahu gitu kita tuh nanti hasilnya kayak gimana. Jadi menurut pengalaman aku paling ya coba-coba dulu aja, meskipun ya pasti ada ruginya, pasti ada untungnya, ya udah dinikmati aja semuanya. Guys, jadi itu motivasi dari Rismaya gitu buat temen-temen di luar sana yang pengen membangun bisnis gitu. Yang penting niat dulu, terus harus berani mencoba. Tapi Rismaya ini gimana sih cara membagi waktunya buat sekarang ini semester akhir sama jualan? Kalau untuk bagi waktunya sih ya, kalau untuk sekarang sih lebih ke ngikutin jamnya aku sih. Jadi aku nggak terlalu harus dikejar target nih, misalkan bulan ini harus tembus segini segini segini, karena kan, paham ke kualitas dirinya juga nggak terlalu bagus gitu kan. Karena kan kalau misalkan fokus ke jualan ternyata nanti kuliahnya hancur kan sayang juga uang orang tua gitu kan. Jadi ya mending, diimbangi aja kalau misalkan sekarang nih kuliah ternyata kalau temen-temen mau sekalian order ya boleh gitu, tapi kalau misalkan enggak aku juga nggak pernah maksa buat beli ya. Jadi kadang kalau misalnya aku itu, ngikutin yang order aja, jadi kayak by order aja, nggak terlalu yang nyetok banyak juga, karena ya seperti yang kita ketahui pesaingnya juga udah banyak, jadi aku nggak ngambil resiko tinggi juga, dan di mana aku juga
ini tuh modal sendiri yang minim, jadi ya udah, jadi ngikutin aja dulu. Terus ya yang pertama emang prioritasnya itu tetap kuliah. Jadi prioritasin dulu kuliah baru bisnis gitu ya. Betul. Oke, terakhir Risma ya, siapa tahu mau promosi ya, boleh teman-teman. Ya buat teman-teman semua, jangan lupa ya buat anak kos juga mungkin. Jadi buat bestie-bestie nih, kalian kan misalkan mau pengen makanan pedas di rumah, terus kayak bingung nih malas keluar juga, nah kalian bisa stok aja jajananmu. Jadi jajananmu itu adalah snack-snack instan. Terus kalian kalau misalkan nggak mau masak, juga kalian bisa koleksi juga nih cemilan-cemilannya buat nyetok. Terus yang lainnya juga ada, kalian bisa langsung kepoin aja di @jajananmu di Instagram, atau kalian mau kirim di luar kota bisa request by Shopee atau e-commerce lain juga bisa banget. Tuh guys, buat teman-teman yang suka nyemil gitu boleh langsung order ke jajanan Emuy gitu. Betul. Oke, mungkin segitu aja Risma ya. Makasih udah menyempatkan waktu hadir hari ini. Makasih banget. Semoga bisnisnya lancar, kuliahnya juga lancar. Banyak sukses terus. Amin. Betul. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video Agnes Media hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.